Saya Reni Suarso, Doktor Ilmu Politik. Jadi saya belajar S1, S2, S3 saya politik. Kemudian saya mengajar di UI, di FISIP, di Departemen Ilmu Politik sudah hampir 30 tahun begitu ya. Wow, Aku ngajar perbandingan politik, mengajar masyarakat dan politik Asia Tenggara, dan satu lagi magang di DPR. Wow, begitu. Sebelumnya saya mengajar metodologi politik dan seterusnya lah ya, tetapi yang sekarang fokus di 3. Sekarang ini saya sedang melakukan riset. Jadi riset saya itu selalu multi years. Saya dan teman-teman, saya dari FISIP dan teman-teman dari Fakultas Teknik, kami bergabung untuk melakukan action research di Citarum. Revitalisasi Sungai Citarum. Sungai Citarum kan terkenal ya itu polusi, penuh dengan sampah begitu. Nah, kami dengan berpartner dengan Monash University dari Australia itu membuat pilot study. Pilot study di anak sungainya Citarum, namanya Citarik. Ya, di situ kita belajar merubah perilaku masyarakat untuk tidak buang sampah ke sungai, tidak buang sampah sembarangan, mulai memilah organik sama non organik, kemudian melakukan circular economy. Itu indah semuanya di atas kertas, tetapi ketika dilaksanakan, aduh, susah banget. Tapi kita ingin menunjukkan bahwa bisa, walaupun sulit itu bisa. Dan itu sudah proyeknya itu sendiri sudah 7 tahun. Nah, di luar itu saya dengan teman-teman dari universitas di Inggris, saya jadi mentor untuk bicara mengenai climate change, kayak begitulah ya. Kadang saya ditanya, itu politik Mbak? Politik dong. Politik itu tidak hanya urusan parpol, DPR, pemilu begitu, tapi banyak sekali yang termasuk politik. Nah, sebetulnya ada empat. Mengapa kita ini perlu nih mengkaji ulang yang amandemen ini, begitu. Yang pertama itu ternyata setelah di amandemen 4 kali, undang-undang dasar kita yang berlaku sekarang itu sudah berubah banyak. Bahkan kita bisa menyebut undang-undang dasar baru, begitu. Mengapa demikian? Karena sebetulnya kalau kita melihat aturan, kalau kita merubah itu harus di bawah 50%. Yang ini Pak Dekan, undang-undang kita yang sekarang udah diubah lebih dari 50% dari Undang-Undang Dasar 45 yang diresmikan tahun 18 Agustus 1945. Berarti udah jauh banget bedanya. Jauh. Pasal-pasalnya, bab-babnya itu sudah berubah. Termasuk prinsip-prinsipnya. Ya. Nah, yang kedua bicara prinsip, nilai-nilai asing masuk di dalam undang-undang ini. Harusnya kan contohnya misalnya ngomongin liberalisme, kapitalisme lah ya, seperti itu ya. Ini kan kita tahu nih yang baru-baru saja ada pagar laut, LPG. Seperti itu. Jadi itu udah masuk ke yang sekarang. Situ. Intinya itu adalah apa? Cuan. Nah, hepeng Bu kalau hepeng. Ya benar-benar hepeng gitu ya. Itu kerjasama oknum pemerintah sama oknum pengusaha. Yang uangnya itu keuntungannya dipakai untuk mereka, kepentingan mereka, yang seharusnya tidak boleh dong. Kalau balik ke nilai-nilai yang lama, itu seharusnya kan didistribusikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, begitu kan? Tapi ternyata tidak. Nah, kemudian yang ketiga, amandemen ini juga sudah mencabut nilai dan sejarah. Jadi, kalau yang sekarang ini kita sebut amandemen. Amandemen itu bikin blur mana yang asli, mana yang dirubah. Karena dia jadi satu. Nah, kita sesungguhnya pada waktu itu, pada waktu proses amandemen, enggak kok anggota di DPR itu menyampaikan mereka ingin adendum, bukan amandemen.
Oh, itu beda ya? Itu beda ya? Kalau adendum itu yang lama ini, nah perubahannya disandingkan, Oke. ditambahkan. Jadi kita masih bisa lihat, oh ini yang asli ya, ini perubahannya. Ya. Itu adendum. Oke. Jadi kita harusnya balik lagi nih ke Bapak Ibu anggota Dewan terhormat di tahun 98 sampai 2021 2022 yang sebetulnya tahun 2021 di awalnya itu ingin adendum, tapi Oke. sekarang jadi amandemen. Jadi justru amandemen. Dan Justru itu yang amandemen. mengakibatkan bisa sampai di atas 50%. Betul, dan perubahan. kita blur mana yang asli, mana yang dirubah. Oke. Dan terakhir, kita juga perlu mempertimbangkan bahwa pada waktu itu kan ada euforia demokrasi. Oh iya. Ya, euforia demokrasi. Dan waktu itu Indonesia lagi krisis, Oh, oke. krisis moneter ya 98. Nah, disitulah satu kesempatan Ya. untuk pengaruh asing masuk. Ya. Jadi waktu itu IMF, kalau Ya. masih ingat ya, David Camdesus itu, Ya. dia meminjamkan dana segar untuk Indonesia recover ekonominya. Dia pinjamkan uang se-USD 43 miliar. Wah, gede banget tuh. Gede banget tuh. Begitu. Gede banget. Tapi ada dua syaratnya. Satu, kita harus merubah politiknya jadi demokrasi dan melindungi HAM gitu, which is good. Yang kedua, yang ini nih, Liberal. membuka market sebesar-besarnya untuk barang-barang asing masuk. Oke. Jadi kita dianggap sebagai konsumen pabrik produk-produk mereka. Oke. Itu Pak. Wah, seru ya. Pasti banyak yang belum tahu kan, kalau nggak dikasih tahu oleh Bu Reni. Termasuk saya sendiri. Nah, ini makanya kita luar biasa sudah dicerahkan oleh Bu Reni. Nah, tentu Bu, dengan melihat perubahan yang luar biasa itu, pasti pertanyaan kita adalah, kok bisa? Karena kita kan nggak kekurangan ahli-ahli politik ya, nggak kekurangan filsuf dan politisi-politisi yang keren-keren. Nah, jadi tim kajiannya ini sebenarnya bagaimana Bu? Karena tentu kan anggota DPR kita kan sibuk semua nih Bu ya. Jadi mereka kan pasti akan nanya pada tim ahli, staf ahli. Kok bisa Bu mereka tanda kutip keceplosan atau kelupaan atau kelepasan untuk melakukan amandemen yang jauh banget Bu? Nah, itu dia. Yang pertama, kembali dalam penjelasan saya terakhir bahwa situasi pada saat itu chaos. Oke. Ya, pertama kita ada krisis moneter, Ya. kemudian pergantian rezim, Ya. Pak Presiden Soeharto yang Ya. sudah berkuasa 32 tahun itu turun, Ya. mahasiswa bergerak ya tahun Ya. 98. Nah, terjadi chaos Ya. di dalam sistem politik kita. Mereka bingung mana nih yang pas untuk Indonesia dalam mencari bentuk, ya. Nah, ketika itu lahir, salah satunya adalah ada dendam kesumat. Waduh, dendam siapa tuh Bu? Terhadap rezim Soeharto pada waktu itu, oke, rezim oke. otoritarian pada Oke, waktu itu. oke. Nah, sehingga Jadi ini sarana balas dendam istilahnya itu Bu. bisa jadi, tapi itu beneran ada risetnya. Ada risetnya ya, Ada luar risetnya, biasa. gitu kan. Jadi segala sesuatu yang berbau otoritarian Presiden Soeharto pada waktu Ya. itu udahlah dianggap negatif, udah alergi begitu. Salah satunya yang sebelumnya kan otoritarian, enggak kita mau demokrasi. Ya. Ya. Walaupun akhirnya kita menyadari demokrasinya kebablasan nih. Ya, ya. Sekarang semua orang bisa ngomong seenak perutnya gitu kan. Ya, ya. Tetapi tidak menyadari bagaimana dampak dari kebebasan berekspresi. Yes. Kemudian yang kedua, mereka ingin masyarakat daerah. Ya. Oh, Jadi ya, akhirnya ya. ada otonomi daerah, daerah. begitu Ya. kan, ada desentralisasi, Ya. which is good, Ya. bagus Ya. gitu. Tapi sayangnya karena itu euforia tadi kebablasan juga begitu. Jadi hubungan antara pusat nasional dengan daerah itu menjadi ambigu, membingungkan. Nah, yang ketiga, waktu itu kan 32 tahun Presiden Soeharto, pemilu ada, tetapi pemilu belum mulai kita udah tahu hasilnya. Ingat kan gitu kan. Nah, nggak mau itu. Jadi kemudian kita ganti dengan rezim pemilu yang sama, bikin pemilu presiden langsung, bikin pilkada langsung. Itu semuanya balas dendam zaman waktu itu. Ya, ya. Tapi setelah sekarang lebih dari 25 tahun ya kalau dihitung dari 98, 25 ya. Ya. 25 tahun ini kita perlu evaluasi nih. Perlu evaluasi. Ternyata yang kita rubah pada waktu itu hasilnya tidak lebih baik, malah lebih buruk daripada rezim sebelumnya. Itu dia.
kepala daerah, kepala negara, kepala pemerintahan, anggota dewan yang terpilih melalui pemilu, ternyata endingnya sama mengerjakan KKN, korupsi, nepotisme seperti zamannya Soeharto. Bahkan ini lebih luar biasa. Lebih luar biasa. Nah, itu sebabnya teman-teman yang tergabung dengan 60 kampus termasuk UKI dan UI gitu kan, dan teman-teman dari Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri. Kita tuh bergabung, kenapa? Karena kita punya keprihatinan yang sama. Kita perlu meninjau ulang, mengkaji ulang pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 ini yang udah diamandemen 4 kali ini. Begitu Pak Dekan. Keren Bu Reni. Nah, teman-teman harus tahu, Bu Reni bersama dengan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri itu sedang menggagas gerakan ya istilahnya ya, gerakan kaji ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini pasti banyak yang, apa sih Pak, kenapa sih? Nah, mumpung lagi ada Bu Reni, biar kita tanyain, gimana sih Bu gerakan ini bisa hadir, kemudian mungkin sekaligus penutup kita ya, karena ini juga bicara tentang dampak ya Bu dari amandemen ini. Bagaimana koalisi yang dibangun oleh Bu Reni dan 60 ya Bu tadi ya, 60 kampus dan juga Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri bisa menghasilkan banyak dampak baik, positif dari undang-undang dasar yang kita miliki. Ya, terima kasih Pak Dekan. Yang pertama, kita garis bawahi dampak undang-undang yang 4 kali amandemen ini luar biasa, luar biasa merusak, begitu kan? Isu pagar laut, bayangin. Isu LPG, bayangin. Kemarin jangan lupa itu kantor Kementerian KKP kebakar. Loh, kok tiba-tiba kebakar? Ayo, ada apa ya? Itu ada apa gitu kan? Dulu pernah tuh KPU Sulawesi Selatan kebakar juga karena pemilihan gubernurnya bermasalah gitu. Iya. Pokoknya kalau kayak gitu tiba-tiba kebakar gitu. Tanah Abang kebakar gitu kan. Aduh, banyak sekali lah. Nah, itu semuanya kenapa? Itu karena ada opportunity, ada kesempatan yang dibuka oleh apa? Oleh aturan dan undang-undang, oleh hukum dan oleh undang-undang dasar kita. Kolusi nih, kolusi antara para pejabat sama pebisnis. Oknum ya, tidak semua pejabat busuk gitu kan. Betul. Ini cuma orang-orang tertentu, oknum gitu kan. Dia busuk ini. Nah, itu yang menimbulkan keprihatinan. Keprihatinan kami di kampus. Awalnya ini dosen-dosen, tapi ternyata ketika kita diskusi antar dosen, loh, kita kok punya keprihatinan sama. Lalu ketika dosennya ngobrol sama mahasiswanya, diskusi di kelas gitu kan, loh, mahasiswanya juga concern. Wah, nggak bisa. Nah, bedanya mahasiswa langsung turun ke jalan dan demo, kayak mahasiswanya Pak Dekan. Udah terkenal ya berarti ya. Dosennya kemudian enggak, ayo bikin FGD, ayo bikin workshop, ayo bikin tulisan gitu kan. Nah, kemudian kita berkolaborasi, jadilah itu gerakan kaji ulang Undang-Undang Dasar NRI 1945, karena kita ingin mereview kembali nih amandemen 4 kali amandemen yang tadi Pak Dekan sampaikan. Begitu. Nah, kemudian kita datang dalam bentuk naskah akademik yang pertama loh di Indonesia. Kenapa? Karena waktu 4 kali amandemen 2021-2022 itu nggak ada naskah akademik, nggak ada grand design. Jadi dia cuma responsif. Ada A, dia beri A aksen, ada B aksen kayak gitu. Jadi responsif. Kalau ini enggak. Kita merenung. Namanya dosen. Mikir, ini nanti 25 tahun lagi bagaimana? 50 tahun lagi kemana? 100 tahun lagi kemana? Bagaimana caranya? Nah, kemana yang kita tuju? Udah jelas ada di dalam pembukaan Undang-Undang 45. Udahlah, itu udah Bapak Ibu bangsa kita itu sudah merenung serenung-renungnya gitu kan, untuk memformulasi apa dream para founding parents kita. Udah itu tokcer lah di pembukaan 45. Nah, sekarang kita sebagai generasi penerus memikirkan bagaimana mencapai
dreamnya para founding parents dan mahasiswa kita sama. Nanti dia juga ikut bagaimana mencapai dream tersebut, karena yang akan untung itu generasi muda loh yang akan menikmati. Generasi kita nih chaos karena amandemen. Iya. Oke, Bu Reni, luar biasa. Jadi teman-teman sudah banyak mengetahui tadi histori dari gerakan kaji ulang, dan yang paling penting itu tadi yang saya garis bawahi, Bu Reni, bahwa ternyata amandemen itu belum atau bahkan tidak melalui proses yang cukup dalam, perenungan yang cukup dalam, sehingga banyak hal yang masih harus diperbaiki. Dan Bu Reni dan bersama kawan-kawan itu kita dukung untuk supaya kita punya undang-undang yang sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar kita yang menjadi cita-cita dan Indonesian Dream ya ceritanya. Indonesian Dream. Kalau Amerika punya American Dream, kita punya Indonesian Dream. Dreamnya udah jelas, Pancasila gitu kan, Undang-Undang 45. Makanya ada ruang 5 ya. Itu dia. Jadi teman-teman nggak salah nonton di YouTube channel Ruang 5 ini, karena di sini kita akan membahas lebih jauh dan lebih dalam lagi tentang Pancasila yang selama ini sudah hampir pudar ya Bu ya dari kehidupan kita ya. Dan itu tadi banyak ekses negatif yang terjadi akibat amandemen. Tapi sekali lagi kita tidak kehilangan harapan, karena tadi yang pertama kita punya Pancasila, dan yang kedua kita punya pembukaan Undang-Undang Dasar yang menjadi Indonesian Dream buat kita semua. Jadi nggak ada ceritanya tuh kalau generasi muda malas-malas ya, main HP terus, scrolling terus, apalagi masalah judi online Bu, banyak Bu. Tapi nggak di sini ya, nggak di sini ya. Judi online. Scrollingnya boleh, tapi cari artikel. Nah, tepat sekali. Jadi kira-kira itu diskusi kita, teman-teman. Seru kan? Kita ngebahas tentang relevansi Pancasila, dan topik yang kita bahas hari ini adalah tentang amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bersama Ibu Reni Suarso. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang Pancasila dan relevansinya di episode yang akan datang. Jangan lupa subscribe YouTube channel Ruang 5 Indonesia, dan kita akan terus ngulik-ngulik, ngobrol-ngobrol sampai kita semua ngerti bahwa Pancasila itu penting banget. Pancasila itu penting kan? Penting. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Merdeka.